Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 7. Pada kesempatan kali ini misalnya akan bahas untuk latihan soal PAT matematika. Nah, materi apa sih yang ada dalam PAT nanti? Yang pertama, ada perbandingan. Nah, di sini kamu belajar untuk perbandingan sederhana, kemudian juga skala, kemudian perbandingan senilai dan juga berbalik nilai, ya. Yang kedua, bangun datar. Nah, bangun datar ini nanti ada garis dan sudut, ya kan? Nanti tanya tuh, sudut yang sadap yang mana, dan lain sebagainya. Kemudian, segi 4, ya. Ada segi 4 yang harus kalian ketahui. Yang kemarin ada 6. Nah, itu kalian coba ingat-ingat lagi. Kemudian yang ketiga ada bangun ruang. Nah, bangun ruang ini terdiri dari kubus, balok, prisma, limas, tabung, bola, kerucut, ya. Dimana di bangun datar maupun bangun ruang ini sebenarnya kalian dapat menjawab dengan menggunakan rumus yang sesuai pastinya, ya. Jadi kalian harus mulai menghafal atau latihan soal lah, ya, paling tidak untuk bisa memakai rumus-rumus yang sudah kalian ketahui. Oke, kita bahas aja ya. Nah, yang pertama, di sini ketahui tinggi badan Arman 138 cm. Sedangkan tinggi Raka 12 cm lebih dari tinggi Arman. Nah, kalian tuh biasanya suka gak baca keseluruhannya, langsung angkanya 38 sama 12. Padahal di sini 12 itu maksudnya 12 cm lebih dari Arman, ya. Di sini kalian lihat 12 cm lebih dari Arman. Berarti apa? Artinya Arman banding Raka, ya kan, yang diminta adalah perbandingannya. Arman itu kan 138. Nah, Raka itu 12 cm lebih. Berarti harus ditambahin dulu 12-nya dengan 138, ya. Jadi 138 dibagi 150, ya. Nah, kalian bisa perkecil, misalnya mau bagi 2 dulu, boleh gitu ya. Mau bagi berapa, boleh. Nah, kalau di sini, kalau cepatnya kalian langsung bagi 6. Bisa tuh, 138 kita bagi 6. Ini kita sama-sama bagi 6 ya. Jadi 23 yang 150 dibagi 6 juga. Berarti 25. Nah, 23 sama 25 kan udah nggak bisa diperkecil. Jadi cukup sampai sini, yaitu perbandingannya adalah 23 banding 25. Selesai. Paham ya? Yang kedua, perbandingan kelahiran Dito dan Adul adalah 9 banding 5. Sedangkan selisihnya 28. Nah, di sini kamu harus tahu selisih yang diketahui, ya. Cara pertama, boleh waktu kemarin ada yang nyari satu-satu dulu. Cara pertama boleh kamu cari satu-satu, yaitu gimana caranya? Kamu cari Dito dulu. Nah, Dito itu yang 9 apa yang 5? 9 ya, karena disebut Dito duluan. Jadi Dito yang 9, Adul yang 5. Jadi 9 dibagi, karena yang diketahui selisihnya, jadi kita kurang. 9 kurang 5. Oke, dikali sama hasil selisihnya, yaitu 28. Gitu ya. Nah, kita hitung 9 per 4 dikali 28. Ini kalau mau coret-coret boleh, ya kan? 28 bagi 4, 7. 7 kali 9, 63. Kemudian Adul. Adul berarti 5 ya. Sama caranya 5 per 9 kurang 5 dikali 28. Jadi 5 per 4 dikali 28. 28 dicoret ke 4 jadi 7. 7 kali 5 jadi 35. Nah, karena yang ditanya jumlah kelahiran mereka, kita tambahin gitu kan. Jadi berapa nih? 8. Ini 98. Nah, cara kedua,
Boleh juga kamu langsung cara cepat. Gimana tuh cara cepat? Yaitu yang ditanya dibagi yang diketahui, terus dikali nih sama banyaknya gitu ya, banyaknya kelahiran, atau nanti kalau misalnya berhubungan dengan uang berarti banyaknya uang, atau nanti banyaknya coklat atau apa gitu ya. Nah, yang ditanya tuh apa sih? Jumlah kan, jumlahnya. Berarti kita jumlahin 9 tambah 5 per yang diketahui selisih. Berarti kita kurang 9 kurang 5 dikali 28, ya kan? Berarti jadi berapa tuh? 14 per 4 kali 28. Coret-coret boleh. Jadi 7, berarti berapa nih? 7 kali 4, 28, 7 kali 1, 7, tambah 2, 98. Nah, jawabannya sama ya. Sama-sama 98. Mau pakai cara pertama boleh, cara kedua boleh, bebas ya. Kita lanjut yang ketiga. Oke, sebungkus coklat akan dibagikan kepada 24 anak. Setiap anak mendapat 8 coklat. Ya, jika coklat itu dibagikan kepada 16 anak, maka banyak coklat yang diperoleh setiap anak adalah, nah ini sering banget nih soal bahas. Dilihat dulu sebungkus coklat, kan kita belum tahu bungkusnya ya, ada berapa nih coklatnya dalam satu bungkus. Nah, dibagikan kepada 24 anak. Ternyata setiap anak itu dapatnya 8 coklat. Nah, jika coklat yang sama nih ya bungkusnya dibagikan kepada 16 anak, lebih dikit ya anaknya ya. Coklatnya lebih banyak atau lebih dikit dia dapatnya per anaknya? Yaitu lebih banyak. Jadi semakin dikit anaknya, coklatnya semakin banyak. Berarti adalah perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, gimana nih cara ngitungnya? Boleh kamu cara pertama. Karena kita nggak tahu sebungkus coklatnya berapa, berarti kamu hitung dulu nih, banyak coklat gitu ya. Nah, kita kalikan dulu yang diketahui adalah dia bagi ke 24 anak, setiap anak dapat 8, berarti dikali 8 ya kan. Nah, 24 bagi 8, berapa tuh? Bagi kali 24 kali 8, 192 ya. Berarti sebungkus coklat itu ada 192. Nah, ketika diberikan kepada 16 anak, ke 16 anak. Berarti per anak dapat 192, kita bagi 16 dong, ya kan? Kita bagi 16, yaitu 12 coklat. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, Miss, aku pakai yang ditanyanya yang di bawah. Boleh. Berarti kan karena dia berbalik nilai, yang ditanya yang di bawah ya. 16-nya di bawah. Berarti ya di atas apa? 24-nya. 24 kali bagi 16 kali 8. Ini mau dicoret-coret boleh. 1, 2, 24 bagi 2, 12 coklat. Selesai deh, ya kan? Atau mau pakai cara lain, silahkan. Yang penting kalian paham dan bisa menggunakan cara itu dengan baik dan tepat pastinya. Ya. Lanjut, nomor 4. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 50 pekerja dalam 8 bulan. Nah, ini pekerjaan nih. 50 pekerja, dia selesai dalam waktu 8 bulan. Jika ingin selesai dalam 5 bulan, nah, dia mau cepet nih, 5 bulan. Maka banyak pekerja tambahan berapa? Nah, berarti semakin dikit bulannya, pekerjanya harus semakin banyak ya. Harus semakin banyak, berarti dia berbalik nilai. Karena yang bulannya semakin dikit, pekerjanya semakin banyak. Jadi,
perbandingan berbalik nilai. Oke, nah sama lagi, kalau mau cara pertama dikali dulu baru dibagi, boleh ya. Karena dia berbalik nilai, jadi misalnya 50 kita kalikan 8, itu dapat 400 ya. Dibagikan oleh 5-nya, kayak cara yang tadi, yang pertama. Boleh, jadi berapa tuh? 80 ya, 80 pekerja yang dibutuhkan. Nah, yang berbalik nilai, boleh nih, cara yang kedua, tadi kan yang ditanya yang di bawah, berarti 8 per 5 kali 50, coret-coret 1, 10, 8 kali 10, 80. Nah, 80 pekerja. Tapi belum selesai sampai sini. Jangan buru-buru kalian centang. Karena yang ditanya adalah banyak pekerja tambahan. Nah, banyak pekerja tambahannya. Karena yang dibutuhkan itu 80 pekerja, sementara sudah ada 50 pekerja, jadi kita kurangin. 80 kurang 50, berapa tuh? 30. Jadi kita butuh 30 pekerja tambahan, gitu ya. Jadi jangan buru-buru langsung dicentang, padahal yang ditanya adalah pekerja tambahannya. Oke, lanjut. Nomor 5. Oke. 6 buah buku, nih 6 buku, harganya 15.000. Berapa buku yang dapat dibeli Umi jika ia membawa uang 20.000? Kalau 20.000, dapatnya lebih banyak atau lebih dikit bukunya? Lebih banyak ya. Dia berarti perbandingan senilai. Ya, kenapa senilai? Karena semakin banyak uangnya, justru bukunya juga akan semakin banyak, berarti itu senilai gitu ya. Nah, cara pertama, misalnya aku mau cari satu buku dulu. Satu buku harganya berarti 15.000 dibagi 6, gitu kan? Dibagi 6 dulu. Berapa tuh? 15.000 kita bagi 6. Oh, ternyata 2.500. Nah, kemudian untuk 20.000 berarti dapat berapa buku? Berarti tinggal kita bagi ya. Jumlah bukunya berarti sama dengan 20.000. Kita bagi 2.500. Mama pintu gini. 20.000 dibagi 2.500. 8 ya. 8 buku. Dapat deh. Berarti 8 buku. Cara kedua, nah ini cara yang perbandingan ya, boleh yang ditanya yang di atas ya. Kalau senilai, yang ditanya yang di atas, berarti 20.000-nya di atas, dibagi 15.000 kali 6 buku. Nah, ini kalau kamu ribet, coret dulu 00-nya, ya kan, jadi seperti ini. Ini mau bagi berapa nih? Mau bagi 3 dulu ke 6, boleh nih, 15 sama 6. Sama-sama bagi 3, yang atas 2, yang ini berarti 5 gitu ya. 20 dibagi 5 nih, boleh, coret-coret. 1, 4 ya kan, bawahnya udah habis, berarti tinggal 4 kali 2, yaitu 8 buku. Dapet deh, bisa ya. Jadi Umi akan mendapatkan 8 buku jika ia membawa uang 20.000. Lanjut, nomor 6. Jarak kota A ke kota B 72 km. Jika jarak kedua kota pada peta 9 cm, maka skalanya adalah, nah, ini berarti 72 km itu apa? JS ya, 72 km.
yang ini peta, berarti JP 9 cm gitu ya. Nah, ini mau langsung dibagi boleh, tapi ini jangan lupa km-nya dijadikan ke cm, yaitu kamu tambahkan nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau kamu bingung, tambahin nolnya dulu baru hitung 33 dari belakang. Nah, ternyata 7.200.000. Nah, 7.200.000 tinggal kamu bagi 9. Ya kan? Berarti jadi bentuk skalanya 1/800.000 ya. Karena 7.200.000 dibagi 9 adalah 800.000. Dapat gitu ya. Lanjut. Diketahui skala suatu peta 1/1.500.000. Jika jarak kota A ke kota B adalah 6 cm, jarak sebenarnya adalah, ini kamu bebas mau pakai cara yang JS-nya di atas atau JP-nya di atas. Nah, kemarin ada yang bilang JS di atas lebih gampang, Miss. Boleh. JS, S, JP gitu ya. Apa sih bedanya? Bedanya kalau JS yang di atas kamu nggak pakai 1 bandingnya. Ya, nggak usah pakai 1 bandingnya. Jadi langsung aja diambil 1.500.000-nya. Berarti gimana? Berarti kan di sini JS sama dengan S kali JP, ya kan? Berarti S-nya 1.500.000 dikali JP-nya 6. Nah, 1.500.000 dikali 6 berapa tuh? 9 juta ya? 9 juta. Nah, 9 juta ini masih sentimeter. Kamu jadikan ke kilometer, yaitu nolnya kurangin 5. Jadi 90 kilometer. Atau Miss, aku mau pakai JP-nya yang di atas. Boleh. Ya, JP yang di atas. Set gitu ya. S, ini JS. Berarti gimana? Kan berarti kalau pakai ini JS sama dengan JP dibagi S. Kalau yang ini kita pakai 1 bandingnya, ya. Gimana caranya? Sama saja. JS sama dengan JP-nya 6. Nah, S-nya kita pakai 1 bandingnya, berarti 1 banding per 1.500.000. Ya. Nah, kalau dibagi pecahan, otomatis kita kali terus dibalik dong. Ya kan, 1 banding 1.500.000, jadi 1.500.000 dibagi 1. Sama ya, sama kayak ini jadinya dia adalah 9 juta. Ini sentimeter ya. Jadiin ke kilometer, hilangin nolnya 5 jadi 90 kilometer. Nah, mau pakai cara yang JS di atas boleh, JP yang di atas boleh, sama aja. Oke? Lanjut, nomor 8. Nah, sudut CBD. Ingat, ini sudutnya harus berapa derajat sih? 90 derajat. Kenapa? Karena dia adalah sudut siku ya. Berarti sudut CBD itu sama dengan 90 derajat, tinggal kamu kurangin 65 derajat, gitu kan? Berapa tuh? 25 ya. Lanjut, berarti ini adalah 25 derajat, selesai. Nah, kalau yang ini gimana? Nah, ini udah mulai ada aljabar ini, Miss. Iya. Jadi, aljabar itu pasti selalu ada nih, ya kan? Jadi, kamu jangan pernah melupakan aljabar. Gimana caranya? Ini kalau kita tambahkan harus berapa derajat ya? Kalian udah belajar, ini namanya sudut AOC, itu sudut lurus. Jadi, tinggal kita tambahin aja 7x ditambah 5x itu totalnya harus 180 derajat. Kenapa? Karena sudut lurus adalah 180 derajat. Kita tambahin 7x tambah 5x, 12x.
Nah, sama dengan 180 derajat. Berarti X sama dengan 180 derajat dibagi 12. Berapa tuh X-nya? 180 kita bagi 12, yaitu 15. X-nya 15. Nah, sekarang kamu mau cari sudut AOB, ya, yang ditanya AOB. Jangan langsung kamu silangin yang 15. Padahal 15 itu baru X-nya aja, ya. AOB, AOB berarti 7X. Berarti 7X itu artinya 7 dikali X. 7 dikali X-nya adalah 15. Ya, 15 derajat. Berarti 7 dikali 15 adalah 105. 105 derajat. Berarti ini 105 derajat kita. Kalau yang dicari BOC gimana? Berarti tinggal kali aja. 5 kali 15 gitu ya. Nanti dilihat yang ditanya apa. Kalau X berarti kamu cukup sampai X. Kalau yang ditanya sudut tertentu berarti kamu harus sampai selesai ya. Lanjut lagi. Nah, ini nih kemarin ada yang bingung, Miss, ini gimana, Miss? Nah, ingat aja. Ini kan kalau kita putar jadi kayak satu lingkaran ya. Nah, ini berarti namanya sudut penuh. Sudut penuh itu adalah 360 derajat. Totalnya harus 360 ya. Tinggal kita tambahin. A tambah 83 tambah 152 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, kita tambahin ini dulu boleh. 83 ditambah 152 itu 235 derajat ya. Oke. Oke, sama dengan 360 derajat. A derajat berarti sama dengan 360 derajat kurang, ya kan? Ke aljabar lagi, positif jadi negatif 235. Berapa tuh? 125 derajat. Nah, dapat deh. Jadi A-nya adalah 125 derajat. Paham ya? Lanjut. Nah, ini adalah tentukan pasangan sudut yang hadap dalam sepihak gitu-gitu ya. Sehadap berarti menghadap arah yang sama. 1 dengan 5 gitu ya. Kamu tulisin 1 dan sudut 5. Kemudian sudut 2 dan sudut 6. Sudut 3 dan sudut 7. Terakhir, sudut 4 dan sudut 8. Dalam sepihak, ingat, yang dalam itu berarti yang ini nih. Ini dalam. Sisanya berarti 1, 2, 8, 7 itu adalah luar ya. Dalam sepihak berarti udah di dalam, berada pada pihak yang sama. Contohnya, sudut 3 dan sudut 6. Sudut 4 berarti dan sudut 5. Kalau luarnya berarti 1 dan 8, 2 dan 7. Dalam berseberangan, dalam tapi nyebrang, ya kan? Berarti apa tuh? Sudut 3 dan sudut 5. Sudut 4 berarti sama sudut 6. Ya. Lanjut lagi, luar. Nah, kalau luar berarti sudut 1 dan sudut 7. Terus sudut 2 dan sudut 8. Oke, gitu ya. Dicek lagi di catatannya dan materi yang sudah Miss Ola kirimkan. Itu ada catatannya juga. Nah, 11 udah, nomor 12-nya berkaitan ya. Jadi perhatikan nomor 11. Jika sudut 5-nya itu 50 derajat, maka sudut yang lain berapa? Nah, ini nanti pertanyaan lebih spesifik sih. Mungkin nanti misalnya bisa tanyain
sudut 2-nya berapa atau sudut 3-nya berapa gitu ya. Yang perlu kalian ketahui ini kan sudut 5 sama sudut 7 itu kan bertolak belakang. Berarti dia sama ya. 50-50. 7 sama 8, sama 8, 7 sama 3 itu sehadap. Sama dia, 50 derajat juga. Bertolak belakang sama 1. Berarti 1 juga 50 derajat. Sisanya gimana? Lah, tinggal kamu ambil salah satu aja, lihat ini. Ini kan pelurus. Nah, 8 sama 7 pelurus. Berarti 8 ini tinggal 180 dikurang 50. Berapa? 130. Berarti sisanya, nah ini kan bertolak belakang sama sudut 6. 130 derajat sudut 6. Sudut 6 sama sudut 2 sehadap. Sama dia, 130 derajat. Sudut 4 juga 130 derajat. Gitu ya. Nanti tergantung apa yang ditanya. Nah, nomor 13, ini kalian sebutin sendiri ya. Keliling sama luas bangun datarnya. Ya, kenapa misalnya minta kalian untuk sebutin? Jadi, biar secara nggak langsung kalian baca materinya, terus kalian tulisin tuh rumusnya ya kan. Contoh misalnya segitiga. Kelilingnya berarti sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 gitu. Luasnya apa? Alas kali tinggi bagi 2 gitu ya. Terus persegi apa dan seterusnya. Lanjut yang nomor 14. Nah, ini banyak banget yang nanya juga. Panjang diagonal sebuah persegi panjang. Kalau kamu bingung, kau gambar dulu deh nih. Nah, misalnya ini adalah sebuah persegi panjang. Diagonalnya lihat deh. Diagonal yang 1 sama 2 sama gak sih? Sama ya. Panjang itu sama. Jadi diagonal 1 sama dengan diagonal 2 ya. Berarti gimana kalau kayak gini? Ya udah tinggal kita samain. 4x kurang 13 sama dengan 2x tambah 17. Kita pakai aljabar lagi ya kan? Nah, itu dia. Jangan sampai lupa aljabarnya. 4x, 2-nya positif jadi negatif 2x sama dengan 17 negatif berubah plus 13. 4x kurang 2x, 2x. 17 tambah 13, 30. Berarti x-nya adalah 30 bagi 2, yaitu 15 ya. Ini baru x-nya ya. Nanti lihat yang ditanya x-nya atau apa. Nah, kalau ini ditanya panjang diagonal persegi panjang tersebut. Kamu tinggal pilih mau yang diagonal yang pertama atau yang kedua. Misal kamu pilih yang diagonal pertama ya. Ini bakal sama ya hasilnya, jadi bebas kamu mau pakai D1 atau D2. 4x kurang 13, berarti kamu kaliin 4 dikali 15 kurangin 13. 4 kali 15 adalah 60 kurangin 13, 47 ya, 47 cm. Misalnya aku mau pengen coba yang D2, boleh ya. 2x plus 17 berarti 2 kali 15 tambah 17 berarti 30 tambah 17 47 cm. Nah, mau pakai yang satu yang kedua sama aja ya. Jadi diagonalnya adalah 47 cm. Jangan ditambah ya. Jadi cuma minta salah satu aja. Lanjut yang nomor 15. Nadia akan membuat sebuah bangun datar berbentuk persegi panjang. Panjangnya 17, lebarnya 15. Nah, nanti rumus-rumus yang udah kalian tulis berguna nih untuk menjawab soal-soal berikutnya. Ya kan? Keliling persegi panjang. Apa tuh? 2 kali P tambah L. 2 kali panjangnya 17 tambah 15. 2 kali 32.
Jadi berapa tuh? 64 cm. Selesai deh. Gampang ya? Lanjut, 16. Sinta memiliki sebuah layang-layang luasnya. Nah, luas layang-layang. Tulis dulu. Luas layang-layang itu 60 cm kuadrat. Jika panjang salah satu diagonalnya 10, berarti kan luas layang-layang rumusnya adalah D1 kali D2 bagi 2. Atau setengah kali D1 kali D2 boleh. Tulisin D1-nya anggap aja 10. D2-nya yang kita cari dibagi 2 sama dengan 60. Nah, 10 bagi 2, 5. Berarti sisa 5D2 sama dengan 60. Cari D2-nya gimana? Dibagi aja. 60 bagi 5. Berapa tuh 60 dibagi 5? 12. Ya. Berarti diagonal yang lain adalah 12 cm. Bisa ya? Lanjut. Nah, ini dia nomor 17. Sebuah rumah akan dipasang lantai. Ruangan yang akan dipasang itu lantainya berarti ini adalah luas lantai. Nah, lihat satuannya udah sama belum? Belum. Berarti 16 meter dijadikan ke cm dulu ya, kesatuan yang paling kecil, yaitu cm. Berarti 600 cm. Yang ini berapa? 400 cm. Berarti luas lantai 600 dikali 400. Yang luas ubin 20 dikali 20. Ini mau diiniin boleh, nanti tinggal kita bagi ya. Untuk jumlah ubinnya ini berarti 24, nolnya ada 4. Berarti 240 ribu cm kuadrat. Yang ini berarti 400 cm kuadrat. Nah, jumlah ubin tinggal kita bagi aja. Luas lantai bagi luas ubin. Berarti 240.000 bagi 400. Coret-coret nolnya 22. 24 bagi 4, 6. Nolnya sisa 2, berarti 600 ubin. Gitu ya. Enggak ya? Lanjut. Nah, ini juga kalian sebutin untuk luas alas, luas permukaan, volume bangun gitu ya. Nah, kalau luas alas nanti tergantung ya. Alasnya itu kalau misalnya bentuknya prisma, prisma apa nih? Kalau segitiga berarti alasnya segitiga. Prisma layang-layang berarti alasnya layang-layang gitu ya. Sama kayak limas. Bola nggak ada luas alas, berarti kamu cukup luas permukaan dan sama volume. Kerucut, luas alasnya lingkaran. Apa luas lingkaran? PR kuadrat. Tabung juga sama, PR kuadrat. Sisanya kamu tulisin juga untuk luas permukaan dan volume nih untuk semuanya. Dari kubus, balok, prisma, limas, bola, kerucut, sama tabung. Ya, biar kamu baca-baca lagi materinya. Next, nomor 19. Semangat, yuk masih semangat. Udah setengah jam kita membahas ini ternyata. Oke, nomor 19. Sani mempunyai kardus berbentuk kubus. Kubus, ya kan? Panjang sisinya 40 cm. Volume kubus milik Sani adalah, nah, mudah kan tadi udah ditulis ya. Volume kubus berapa tuh? Rumusnya S pangkat 3, berarti sisi kali sisi kali sisi. Sisinya berapa? 40 kali 40 kali 40. Berapa tuh 40 kali 40 kali 40? 64.000 cm pangkat 3, karena dia cm pangkat 3 ya. Oke, lanjut. Gelas nomor 20. Sebuah kaleng berbentuk tabung
Ya, kalau kamu gambar dulu tabungnya boleh banget ya. Ya, anggap aja ini bagus ya tabungnya ya. Ya, agak susah misal penggambarnya karena tidak ada iniannya, ya gitu lah ya. Oke, diameternya 28. Nah, tingginya 10 cm, 28 cm. Oh iya, berarti ini tahu iniannya ya. Kan diameternya 28 cm, emang hilang. Nah, karena diameternya itu 28, berarti R-nya jari-jarinya adalah 28, kamu bagi 2 dulu ya. Jadi 14 cm ya, karena jari-jari itu setengahnya. Volume kaleng. Nah, volume kaleng itu berarti volume apa? Tabung. Tabung berarti masalah sekali tinggi yaitu PR kuadrat kali T atau PR kuadrat T langsung boleh. Pi-nya berarti kalau dia ada kelipatan 7, 14 kelipatan 7, 22 per 7 kali R-nya 14 kali 14 kali tingginya adalah 10. Ini kamu coret-coret, 14 bagi 7 adalah 2. 22 kali 2, 44 kali 14, 616 kali 10, berarti 6160 cm pangkat 3. Nah, selesai deh, ya kan? Seperti itu. Nanti bisa juga mungkin yang ditanya kerucut, ya kan? Nah, nanti kamu cek lagi untuk rumusnya ya. Nah, jadi soal ini hanya untuk menambah latihan soal yang ada. Kamu lihat lagi latihan soal, kuis, sama daily test yang sudah Miss kasih di materi perbandingan bangun datar, bangun ruang. Ya. Terus kalau misalnya lupa, lihat materinya nih. Materi perbandingan bangun datar sama bangun ruang. Udah ada di GC semuanya. Ya, di-download dulu, baru kamu lihat. Karena biar coret-coretan soal yang ada di PPT itu ter-download juga sama kalian. Gitu ya. Oke, good luck untuk hari Selasa. Misalnya doain semoga kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, bye-bye. Maaf jika misalnya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.